Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majinang. Guys, ini ya guys, gara-gara sebentar lagi ataupun kurang lebih 2 minggu lagi para kadrun bakal masuk ke dalam hotel Prodeo ya guys. Sekarang si Tipeng malah menyerah katanya guys. Mengaku bahwa RRT alias teroris itu kewalahan menghadapi Insinyur Haji Joko Widodo. Udahlah, nggak usah sok-sokan ya guys ya. Ini karena apa? Tinggal menunggu hari. Sudah saya katakan ya guys ya, manfaatkan waktu Anda ataupun sisa hidup Anda sebelum Anda masuk ke dalam Hotel Prodeo ya dengan cara bertemu dengan keluarganya. Apa jangan-jangan ini gara-gara Jenderal Muldoko ya guys? Ini ada kabar yang luar biasa guys. Jenderal Muldoko guys bersikeras dan menyatakan jangan ganggu Jokowi. Terus yang kedua, jangan-jangan Muldoko sudah tahu siapa dalang dibalik isu ijazah palsu. Makin kesini makin terang benderang ya guys. Tapi kocaknya ya guys ya, ini kocaknya anak Abah ya guys ya, Ferry Irwandi, tahu sendiri? Ya, Ferry Irwandi. Sudah jelas dia adalah pengikut Abah, malah bilang hidup Jokowi. Terus ada pelaku sejarah ya guys yang menceritakan kenapa sampai saat ini Insinyur Haji Joko Widodo masih terus diserang. Dan ini fakta dan nyata karena beliau sebagai saksi sejarah ataupun yang pernah mengalami. Jadi untuk para kadrun siap-siap saja. Semuanya akan dibongkar. Bukan hanya itu, cawapresnya dulu yang sekarang jadi menteri apa itu si Cak Imin ya guys ya, terus terang bahwa dirinya jangan sampai dikritik oleh Bapak Jokowi. Kalau masalah dikritik sama orang lain gak apa-apa, tapi jangan sama Pak Jokowi. Berarti secara keseluruhan, Cak Imin mengakui kehebatan Bapak Jokowi. Ya itulah ya guys ya. Makanya sudah saya katakan berkali-kali, Pak Jokowi itu tulus guys membangun negara Indonesia sampai menjadi negara Indonesia yang maju. Dan yang menghebohkan ya guys ya, ternyata Panji kena adab atau karma ya guys. Kasihan sekali ya guys ya. Jangan bilang karena sebentar lagi mau menuju Hotel Prodeo alasan ya guys. Dulu alasan sakit. Lah sekarang alasannya berbeda lagi guys. Mungkin kalian sudah tahu. Bagi yang belum tahu, yuk kita simak video ini bersama-sama. Sampai sini ada pertanyaan, nggak apa-apa, pertanyaan yang kritis bagus. Sebodoh-bodohnya pertanyaan itu lebih baik daripada tidak bertanya loh teman-teman. Karena mindset bertanya itu tanda ketidakmampuan. Ketidakmampuan adalah hal yang memalukan, itu sesuatu yang salah. Benar. Akhirnya kita memilih untuk diam dan jadilah Indonesia seperti sekarang. Kalau kata Wapres itu giliran kita. Hidup Jokowi. Wush. Ini kok anak Abah malah pada berpindah haluan hidup Jokowi. Ini gimana anak Abah? Woi, ini tuh Ferry Irwandi katanya hidup Jokowi. Konon katanya seorang profesor. Tetapi persoalannya sepertinya tidak punya hati. Jadi kalau saya membayangkan orang pintar nggak punya hati, ya robot itu. Nah, benar. Dan robot itu biasanya ada yang mengendalikan itu, ada yang nyetir. ada yang itu apa yang
Meremut. Nah, betul, meremot. Cari sendiri tuh siapa yang meremut. Ayo. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, ya, jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Jangan main-main. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan. Wih, kelas. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi. Apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Saya ingin tegaskan itu. Saya ingin tegaskan, ya guys. Panci, Tipeng, aduh ketar-ketir dong kalau kayak gini. Mantap, Jenderal Muldoko, ya guys. Dia nggak ada yang ditakuti dalam hidup ini, kecuali Pak Jokowi. Dia ngaku sendiri di forum di Jawa Timur. Dikritik Surya Paloh, oke. Dikritik Mbak Mega, oke. Terus dia bilang ke saya, aku dikritik semuanya gak apa-apa aja, asal jangan Pak Jokowi. Siapa itu? Caimin. Caimin dia ngomong gitu. Aduh, ini gimana sih? Cak Imin kalau ngomong suka bener ya guys. Hidup Jokowi lah. Jadi semacam Mas Roy Suryo ini dan teman-temannya itu yang RRT itu ya, udah sempoyongan, ibarat kata pertandingan tinju. Itu dia udah hampir menyerah aja. Wah, nih gitu, sehingga dia akan melakukan apapun pada langkah-langkah terakhirnya, termasuk kemudian akhirnya menjadi sebuah langkah-langkah yang selain tidak sistematis, tidak efektif, ya, kemudian bisa menghasilkan bumerang bagi dirinya. Dia gila, saya gila. Berarti sudah tahu ya guys ya, sudah tahu jawabannya. Pantas ya guys ya, mendadak jadi gemblung ya guys. Makanya jangan lawan orang baik, bahaya ya guys. Ternyata pistolnya palsu. Kami menikah, saya dengan istri saya Ririn tahun 94 ya. Jadi sudah lebih dari 21 tahun ya menikah. Sampai dengan sekarang masih berdua. Ya, jadi ya itu dinikmati karena pacaran saya tahu terus dong ya. Iya, pacaran terus. Iya. Karena saya tahu pasti Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala ini pasti punya sesuatu ya guys. Sudah saya katakan ya guys ya, kepriwe nandure ya guys ya. Kalau kamu berbuat baik ya pasti bakal nanti mengunduhnya dengan kebaikan. Nah kamu ente kowe ya, tugasnya menghina ya wajar ya guys ya. Tidak mempunyai keturunan itu adalah contoh bagi orang-orang yang sukanya memfitnah ya guys ya. Wis kenang adab ya guys ya. Oke, contoh. Makanya punya mulut ya guys ya, dijaga. Ini baru di dunia loh, nanti di akhirat lebih parah lagi itu guys. Nah, coba kalau sudah tahu seperti ini ya guys ya. Coba tuh, berarti secara tidak langsung pistolnya Roy Panci palsu ya guys. Aduh, ini bagaimana rasanya istrinya ya guys ya. Istri Panci bagaimana ini ya. Mungkin kalau sampai dia bercerita, wah kecewa berat ini. Apa jangan-jangan guys ini ya, melihat situasi seperti ini, si Tompel, si pengacara ganteng ya guys ya, menyuruh agar terus mendesak guys ya, supaya nanti Panci di penjara. Nah, istrinya sendirian dan Tompel lah yang berada di situ. Bisa saja ya guys ya. Bisa saja itu guys. Ngomong ijazah wong palsu, punyanya sendiri palsu guys. Tolong, woi Tipeng, Doraemon, tolong diteliti. Itu pistolnya Panci palsu.
tolong dibenarkan. Biar apa? Kasihan tuh istrinya ya guys. Apa dibiarin? Biar nanti istrinya jatuh ke pelukan tompel. Ijazah palsu, ya, ijazah palsu bapaknya berkelanjutan ke anaknya, ya, terus menyita waktu dan energi karena memang yang asli nggak pernah ada present terkutuk Jokowi 10 tahun yang lalu itu di samping munafik, penipu, pembohong, perusak, itu salah satunya juga tukang utang. Oh, utang mata. Emang ada presiden yang tidak utang, guys? Sok, saya tanya, emang ada presiden yang tidak hutang? Ada enggak? Hutangnya Pak Jokowi jelas ya guys ya, membangun infrastruktur, jalan bagus di mana-mana, tol bagus di mana-mana, dan yang luar biasa Mandalika ya guys ya. Itu untuk siapa, Blok? Itu untuk negara Indonesia. Ya, Jan. Ustadz kok Jan kelakuannya kayak bajingan banget kok. Jadi utang ya, bikin jembatan utang, bikin pelabuhan utang, bikin dermaga utang, bikin jalan tol utang, bikin ibu kota utang, pokoknya utang. Nah, ya kan? Dan proyek-proyek ini semua ini sebagian sudah mangkrak, ya kan? Sebagian sudah rusak. Mangkrak jadi guys, mangkrak rusak katanya guys. Kebriwe sing mangkrak, sing rusak, sing diblok, sing jelas-jelas ya guys ya. Hambalang mangkrak, kenapa meneng bae ya guys? Apa cita, apa coba sih? Apa cita, apa coba sih? Orang ngomong sendiri kok ngawur, tuwean. Gak ngerti sama sekali. Makanya saya bilang, saya heran kalau ada pendakwah, dai yang menghina, memaki. Belajar dari mana? Karena Rasulullah itu tidak pernah menghina orang. Bener juga. Belajar dari gurunya dong. Kan gurunya belajar dari mana? Gurunya. Ya, itu pasti terputus dengan Rasul. Karena Rasulullah tidak pernah menghina. Wah, ini menarik nih. Pasti terputus dengan Rasul. Nah. Dari mana dia belajar? Rasulullah jangankan kepada sahabatnya, kepada lawannya saja. Betul sekali ya guys ya. Benar. Seperti apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya tidak membandingkan guys ya. Sekali lagi saya tidak membandingkan. Akan tetapi sifat dan perilaku Pak Jokowi mencerminkan orang baik dan benar. Itu fakta itu ya guys ya. Ini berbeda dengan si Nur itu guys. Namanya Nur Cahaya ya guys ya. Sugih Nur. Sugih ora cahaya. Cahaya ge ora ya guys ya. Guys priwe ya. Butak ya guys. Lah sugih kan kaya ya guys ya. Nur cahaya, sugih ora, kaya enggak ya. Bercahaya enggak ya, butak ya guys. Dasar ya guys ya. HTI Jan. Komitmen Pak Jokowi untuk bangsa ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Banyak prestasi-prestasi Pak Jokowi dalam memimpin bangsa ini yang sudah kita tidak sebutkanlah satu persatu. Bahwa Jokowi jadi presiden itu karena takdir. Betul. Takdirnya Allah. Karena apa? Berkat doa ibunya. Dengan orang-orang yang menentang ini. Orang-orang yang sakit hati ini. Orang-orang yang sakit hati ini karena apa? Karena HTI dibubarkan. FPI dibubarkan. Mereka itu memang ada misi khusus. Misi khusus yang berkaitan dengan ingin meyakinkan kepada masyarakat bahwa yang namanya Pak Jokowi dan keluarganya tidak bisa diprediksi kebenarannya menurut silsilah. Nah ini kan merupakan satu pelanggaran moral. Nah di sini mereka datang itu berdasarkan apa? Hawa nafsu. Mereka ingin mencari celah, mencari cara supaya negara ini gagal. Dalam artian begini, pencalonan Pak Jokowi dipertanyakan ijazahnya, dipertanyakan silsilahnya. Ini sudah gerombolan orang-orang yang tidak
punya rasa kemanusiaan. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka itu tidak pernah lelah untuk menjatuhkan sesama anak bangsa. Benar. Mereka bukan orang-orang yang memiliki sikap-sikap etika keindonesiaan. Mereka jauh dari itu. Bahkan mereka jauh dari norma-norma agama. Fakta. Tidak punya adab sama sekali mereka datang ke makam. Mungkin mereka tidak dalam keadaan berwudu. Ini harus dipertanyakan. Benarkah mereka anak bangsa Indonesia? Benarkah mereka memahami nilai-nilai Pancasila? Secara psikologis, orang-orang cerdas itu memiliki kecenderungan seperti ini, kurang lebih. Yang pertama, dia lebih banyak diam menghindari konflik daripada mesti berdebat, meski dengan orang yang paling bodoh sekalipun. Betul. Yang kedua, dia tidak punya banyak teman, karena dia lebih selektif dalam memilih teman. Benar. Yang ketiga, dia tidak akan pernah peduli dengan omongan orang lain, dia akan baik-baik saja. Nomor 4, dia merasa tidak perlu mengklarifikasi omongan negatif dari orang lain tentang dirinya. Yang kelima, sangat menjunjung tinggi privasi orang lain. Betul. Dia tidak akan pernah turut campur pada urusan orang lain, kecuali jika dia diminta. Well, that's it. Betul sekali ya guys ya. Tuh, dengerin kan? Itu adalah ciri-ciri orang cerdas. Dan kalau saya pribadi, itu semua ada pada Bapak Jokowi dan Mas Wapres Gibran ya guys. Saya bukan, sekali lagi ya guys, bukan membela guys, tapi saya hanya berbicara fakta dan kenyataan. Kita tahu yang sekarang lagi rame guys, itu yang tutut wok-wok guys ya. Itu ada menteri yang mendahului seorang raja di Yogyakarta, Sri Hamengkubuwono ya guys ya. Padahal itu saat lampu merah. Wong rajane ge mandek, kenapa menteri neslonong boy ya guys. Dah, itulah contoh kecil saja ya guys ya. Pengen jadi RI 1 kepriwe urusannya ya guys. Ora, pokoknya tetap ora ya guys ya. Lagi dan lagi kita akan tetap kawal terus Prabowo Gibran. Jikalau Prabowo berhenti, ya sudah dilanjutkan oleh Mas Gibran, titik, tanpa koma. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Benar. Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin, jangan. Kita hormati semua, hormati semua. Benar. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan, kita jangan ikut. Nah. Pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Fakta ya guys ya, itu fakta. Sekali lagi, orang yang tidak suka negara Indonesia maju yaitu para kaum radikal ataupun dari HTI dan FPI yang pernah dibubarkan oleh Bapak Jokowi. Makanya sekali lagi saya katakan, jangan heran kalau sampai saat ini keluarga Pak Jokowi, khususnya Pak Jokowi, masih terus dihujat ya guys ya. Nah, untuk masyarakat yang hebat, untuk masyarakat yang cerdas, tolong pahami berita apapun itu dan dipilih dulu, disaring dulu sebelum disebar. Karena apa? Sekarang konten DFK, apalagi yang namanya AI, itu sangat merajalela. Sekali lagi ya guys, saya tegaskan kepada kalian, apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi itu benar-benar bersih, benar-benar dari hati nurani untuk memajukan bangsa Indonesia. Kita tahu sendiri guys, yang namanya Presiden Prabowo dulu bagaimana ya guys ya, kerasnya kan. Setelah berjumpa, setelah bertemu, dan setelah berteman dengan Bapak Jokowi, sekarang menjadi lemah lembut dan dipilih rakyat untuk melanjutkan program-program dari Bapak Jokowi. Sekali lagi saya katakan kepada kalian,
jika Prabowo Gibran maju lagi sampai 2 periode, saya dukung. Tapi jikalau Bapak Prabowo berhenti, tidak mau nanti 2 periode dan Mas Wapres nanti naik, kita akan dukung. Gimana menurut kalian guys tentang video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tanganmu yang sederhana, tercipta mimpi jadi nyata. Kau bangun negeri tanpa lelah, demi rakyat dari Sabang ke Marwah. Jalan terbuka, jembatan terbentang, sawah subur, kota pun berkembang. Bukan sekedar kata-kata, tapi karya untuk bangsa. Terima kasih Jokowi, Presiden ke-7 sang pemimpin hati. Engkau membawa negeri ini maju bersama penuh arti. Kini estafet kau titipkan pada Prabowo dan Gibran. Kami berharap dan berdoa menuju Indonesia emas bersama. Kau ajarkan arti kerja keras, dalam diam membawa tuntas. Kini jalanmu diteruskan oleh pemimpin masa depan. Kami semua takkan lupa jejakmu abadi di tanah pusaka. Dan kini langkah diteruskan dengan harapan dan persatuan. Terima kasih Jokowi, Presiden ke-7 sang pemimpin hati. Engkau membawa negeri ini maju bersama penuh arti. Kini estafet kau titipkan pada Prabowo dan Gibran. Kami berharap dan berdoa menuju Indonesia emas bersama. Bersama rakyat kami melangkah, satu tujuan, satu arah. Dengan semangat yang menyala, Black Kermajenang pencipta lagunya. Kamu takkan pernah mati. Kami lanjutkan warisan ini menuju masa depan yang berseri.